Shalom. Hari ini kita akan merenungkan Kitab Kejadian pasal 31, teksnya ayat 43 sampai 55. Sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 43 sampai 47. Laban mengajak Yakub untuk mengikat perjanjian dengan membuat timbunan batu. Paragraf yang kedua ayat 48 sampai 55. Laban berkata bahwa timbunan itu menjadi kesaksian antara dia dan Yakub untuk saling tidak akan melewati timbunan batu ini dengan berniat jahat. Kesimpulan hari ini, Laban masih menjawab, kedua wanita itu anak saya, anak mereka adalah milik saya, dan kawanan domba itu kepunyaan saya pula. Bagi Laban, masih keinginan tentang milik itu cukup kuat, sehingga dia tidak bisa menjadi sumber berkahnya. Selanjutnya mendirikan perjanjian di antara Laban dan Yakub. Yakub pulang ke Kanaan dengan segala harta miliknya dan keluarganya. Jika Tuhan tidak menyertai, pasti terjadi perjuangan di antara mereka, karena Tuhan mereka menjadi damai. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berjaga-jaga antara kita apabila kita berjauhan. Kedua, Allah menjadi saksi antara kita tentang semua hal. Ketiga, Allah nenek moyang akan menjadi Allah bagi keturunan. Tuhan tetap melihatkan ini. Tuhan tetap menyatakan hal ini. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Laban berkata tidak akan berbuat jahat kepada Yakub dan keluarganya, dan ia mengajak Yakub akan membuat timbunan batu untuk mengikat perjanjian di antara mereka. Kedua, Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet dan Mizpah. Ketiga, Laban berkata kepada Yakub bahwa hanya mencintai anak-anaknya dan jangan mengambil istri lagi, dan janji akan saling tidak akan melewati timbunan batu ini dengan berniat jahat. Dan keesokan hari pagi-pagi, Laban pulang kembali ke tempat tinggalnya. Nah, sekalipun begitu, Laban masih tidak meninggalkan hati yang semuanya milik dianya. Ya, begitu keinginan Labannya masih besar. Aplikasi hari ini. Pertama, meninggalkan anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarganya baru. Labannya masih belum meninggalkan mereka. Yakub pun, Rahel pun, Lea pun, dan anak-anak mereka pun dia berpikir itu milik saya. Itu tidak meninggalkan. Namun kita harus meninggalkan anak-anak yang sudah dewasa dan sudah berkeluarga barunya. Kedua, menghargai hak orang lain dan saling berjaga batasan di antara orang lain. Pasti ada batasan di antara orang lainnya. Itunya tentang perkataan pun dan milik pun juga. Harus menghargai hak orang lain. Ini penting. Ketiga, jangan berselingkuh, hanya mencintai pasangan hidup yang Tuhan izinkan. Itu sepertinya Laban dapat janjinya dari Yakub. Kita juga harus jaganya demikian itu. Namun jangan lupanya, Labannya sekalipun begitu tidak berkainya dan tidak termasuknya tentang orang pilihan Tuhan. Dia sudah tahu Tuhan, sudah mendengar niat firman Tuhan, dan dia sudah diberkatinya oleh orang pilihan Tuhannya. Namun dia sendirinya sudah keluar dari orang pilihan Tuhan. Kenapa? Dia tidak setia, dan dia daripada Tuhan lebih mementingkannya keinginan Tuhan, keinginan manusia. Praktek hari ini, menghargai hak orang lain, tentang anak-anak pun juga. Saling berjaga batasan di antara orang lain, menghargai kepribadian anak-anak Anda. Ya, menghargai orang itu menghargai kepribadian anak-anak, karena mereka pun juga pribadi dari Tuhan.
itulah penting. Kita menghargainya kepribadian orang lain, itu pun juga menghargainya hak Tuhan dan semua rencana Tuhan. Inilah penting dan inilah kehidupan orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.